Sebenarnya kalau tentang kepemimpinan, saya juga masih belajar untuk menjadi pemimpin. Rasanya kan kepemimpinan itu tidak hanya kalau jadi gubernur itu pemimpin. Semua kita, kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Jadi semua kita ini dalam fungsi-fungsi kita, dalam tugas-tugas kita dan wilayah-wilayah amanah kita, itu kita semua pemimpin. Pertanyaannya yang AA sampaikan itu sebenarnya bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dalam amanah apapun. Tidak takut atau lupa bahwa ada hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang mau berusaha dengan segala cara menjadi pemimpin, maka nanti ketika dia dapat, awalnya itu adalah kesulitan, pertengahannya adalah kesusahan, dan akhirnya adalah penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mengingatkan, bukan hanya kepada pemimpin tapi kepada kita semua, bahwa semua kontrak sosial kita di dunia, suami dengan istri ketika keluar dari rahim istri kita anak, maka berarti kita sebagai bapak dengan anak, pemimpin dengan rakyat, guru dengan murid, murid dengan guru. Itu semua adalah kontrak sosial. Tidak semuanya tertulis, tapi di situ begitu terjadi maka ada hak dan kewajiban. Nah, semua hubungan-hubungan kontrak sosial di dunia bagi kita umat Islam itu selalu ada dua dimensinya. Dimensi dunianya, tanggung jawab kita adalah kepada manusia dalam konteks amanah itu di dunia. Kalau dalam sistem pemerintahan, ya tanggung jawabnya kepada atasan. Ya, ada indikator kinerja misalnya. Tulis, saya tahun ini mau ngerjain ini A, B, C. Begitu akhir tahun dihisap sama pemimpinnya, sama atasannya. Begitu dilihat A-nya jadi, B sama C-nya enggak. Nah, kemudian ada punishment misalnya. Nah, tapi yang kedua itu ada hisap yang beda. Ada kontrak, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang paling sederhana adalah ketika Allah Subhanahu wa taala merekam baiat dari sahabat Ahlul Madinah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiatnya di dunia salaman, tetapi Allah Subhanahu wa taala membahasakannya, innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Salamannya sama manusia, tapi tanggung jawabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya jalan untuk menghadirkan rasa tanggung jawab itu adalah ingat bahwa kita tidak hanya berurusan dengan manusia satu sama lain yang bakal mati kita cepat atau lambat ini, tapi urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khallaqul Alim, yang tidak akan lenyap selama-lamanya dan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Berarti pemimpin yang bekal adil itu pemimpin yang beriman. Iya, mestinya begitu. Pemimpin yang mengenal Allah, pemimpin yang yakin ke Allah, pemimpin yang takut ke Allah, dan pemimpin yang harap ke Allah. Benar? Kalau pemimpin sudah yakin ke Allah, dia tahu bahwa semua perbuatannya bakal disaksikan Allah. Begitu ya? Kebayang kalau pemimpin kurang iman, apalagi pemimpin tidak beriman, apalagi yang ditakuti oleh dia. Pasti Tuhannya adalah dunia. Yang kedua, pemimpin itu tidak cinta dunia, gitu ya Pak? Iya. Halo? Iya. Ya kan? Lagi merenungkan yang bilang. Karena yang nabrak tiang, saya tidak ngomong siapa-siapa, tiang bengkok itu gara-gara cinta dunia. Tidak terlalu bengkok tiangnya, tapi mobil dekok gara-gara nabrak tiang. Orang kalau sudah cinta dunia, udah susah. Makanya harus dibuat giung dulu dunia ini sampai tidak ada rasanya, baru dia bisa memimpin dengan baik. Bagaimana kira-kira?
Iya, tadi AA akan ngajak kita nunggang kuda ya. Ya dunia itu seperti kuda lah. Biar dia ditunggang, jangan kebalik kita ditunggang oleh kuda. Jadi teknik-teknik apapun menjalani hidup itu ya seperti mengendalikan kuda itu. Masya Allah. Kuda itu tidak diam, dia punya keinginan. Jadi dunia itu juga tidak statis. Dia menghadirkan banyak hasrat-hasrat kita. Maka kuncinya ya seperti santri AA tadi mengajarkan, kekangannya itu harus benar. Dan itu tidak sederhana ternyata. Hanya 50 meter dari atas ke bawah itu membuat saya membaca sholawat yang lebih banyak dari beberapa hari. Beberapa hari. Saya yakin juga Ustaz Somad juga seperti itu. Ya, saya lihat juga. Jadi bukan sesuatu yang mudah mengendalikan kekang kuda itu, apalagi mengendalikan hasrat-hasrat dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan. Apakah ulama boleh berpolitik tidak, Pak? Iya, dalam Islam sebenarnya politik itu sama seperti mengajar, berdagang. Jadi dia satu bagian aspek kehidupan yang menopang kehidupan ini. Sebagaimana berdagang, ada pedagang yang jujur, ya. Ada juga pedagang yang seperti dalam surah Al-Mutaffifin, idzaktalu 'alan nas yastaufun. Giliran dia mau belanja, dia pengen dipenuhin timbangannya. Wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia mau menjual, dia berusaha mengurangi takarannya. Ya sama seperti itu. Ada pemimpin, ada pedagang yang jujur, ada juga yang nggak jujur. Ada politisi yang baik, ada juga yang nggak baik. Jadi perdagangan, politik, belajar mengajar, atau apapun ranah kehidupan, itu semua sebenarnya wadah saja. Bergantung dari apa yang kita isikan ke dalam wadah itu. Baik. Jadi jangan alergi dengan polatak politik, ya. Dan setiap orang ada bagiannya masing-masing. Benar? Yang jangan tuh yang tidak bisa berpolitik, ngomong politik, jadi ngaco omongannya, ya. Dah. Terima kasih. Kalau dikit lagi ya, yang ini nggak apa-apa. Bagaimana menjadi pemimpin yang adil? Kan di sana ada yang non Islam, ada yang Islam. Iya, jadi kalau kita belajar tentang Islam, yang paling dasar dalam Islam itu, kalau misalnya di surah Ar-Rahman ya, ini kan pasti banyak yang hafal surah Ar-Rahman. Apalagi akhir-akhir ini surah Ar-Rahman sering jadi mas kawin ya, dibaca sama pengantin laki-laki biasanya. Nah, di surah Ar-Rahman itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebut segala macam nikmat-nikmat dan karunia, Allah sampaikan prinsip-prinsip supaya semua karunia ini menghadirkan kebaikan buat manusia. Kalau prinsip ini dilanggar, maka karunia-karunia ini akan menghasilkan keresahan dan bahkan bisa jadi kehancuran. Mau bumi yang subur, kemudian segala macam sumber daya alam, kemudian perdagangan yang maju dan segala macam. Itu kalau prinsip ini tidak dijaga, termasuk kepemimpinan, kalau prinsip ini tidak dijaga, maka tidak akan menghadirkan kebaikan. Salah satu dari prinsip itu Allah sampaikan, wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Jadi memang harus ada keadilan. Nah, termasuk dalam kepemimpinan. Bagaimana menghadirkan keadilan dalam kepemimpinan? Menurut saya yang paling penting adalah membuang vested interest kita sebagai pemimpin. Jadi kalau kita sudah membuang vested interest kita sebagai pemimpin, maka semua vested interest itu apa, Pak? Ini banyak yang nggak paham. Kemauan pribadi. Nah, misalnya nih kalau ego gitu, Pak. Vested ego. Kemudian yang lebih dari ego, misalnya nih, saya punya teman pengusaha. Kemudian ketika ada proyek pemerintah, lalu teman saya yang pengusaha itu datang kepada saya, Tuan Guru, kan kita sudah lama kenal, yuk hitung-hitung bantu teman. Nah, bantu teman, kasih saya proyek ini. Nah, kalau sekali saja saya mengistimewakan sahabat ini, maka
wa wada'al mizan itu rontok. Jadi kalau ibaratnya, kalau Pak Habibie itu punya teori kan yang disebut crack ya, jadi keretakan. Jadi bisa ngitung keretakan pesawat tuh sampai tingkat sekian mili segala macam tuh. Nah, kalau dalam kepemimpinan atau pemerintahan itu keretakan itu selalu mulai dari pemimpin. Jadi kalau pemimpin sudah retak, itu retaknya ke bawah kenceng, tak habis semua. Tapi kalau di atas masih bisa dijaga, insya Allah walaupun ada retak-retak sedikit di bawah, tapi satu bangunan kokoh kepemimpinan itu bisa tetap terjaga. Jadi memang kuncinya adalah buang vested interest atau kepentingan pribadi atau kelompok, keuntungan bagi pemimpin itu. Jadi kalau itu sudah hilang, insya Allah keadilan itu bisa lebih mudah diwujudkan. Nah, kalau tadi tentang keadilan dalam hal kebijakan ya, kan ada yang non muslim dan banyak sekali di NTB. Walaupun disebut Pulau Seribu Masjid ya, Pulau Lombok, tapi banyak juga saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, bagaimana menghadirkan keadilan? Tidak perlu konsep yang rumit ya. Cukup dengan mengamalkan tuntunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadilan itu adalah nilai yang harus diberlakukan untuk semua. Jadi begitu kita dilihat tidak berpihak, menguntungkan hanya kelompok kita dan merugikan kelompok saudara-saudara kita yang lain, insya Allah kepemimpinan itu akan baik. Semangat membangunnya itu bisa hidup di semua. Dan alhamdulillah ya. Bahkan saya bisa sampaikan sedikit. Ya, silakan. Misalnya nih, kita mikir bagaimana menghadirkan kebijakan publik yang diinspirasi dari ajaran Islam. Kemudian ketika melihat bahwa NTB itu pariwisatanya maju berkembang, akhirnya sejak 3 tahun yang lalu kami di NTB itu berusaha menciptakan satu segmen yang namanya wisata halal. Nah, wisata halal ini sekarang sudah mulai berkembang terus, dan alhamdulillah NTB itu bisa menyumbangkan nama baik untuk Indonesia di dalam hal wisata halal. Kita 2 tahun berturut-turut itu mendapat award dari Abu Dhabi ya, dalam forum wisata halal dunia. Itu salah satu awardnya adalah the best halal destination. Satu lagi the best halal honeymoon destination. Nah, jadi yang mau berhoneymoon yang halal, yang syar'i katanya. Jadi kan istilah syar'i banyak sekarang. Nah, itu ada segmen itu kita bangun di NTB. Dulu ada yang bilang begini, yang teman-teman pelaku usaha yang non muslim, Tuan Guru, ini maksudnya apa Tuan Guru? Kok bikin wisata halal? Kami ini orang non muslim gimana? Ada yang dari Hindu, dari Tionghoa, yang punya hotel, yang punya restoran. Tuan Guru mau matikan kami ya? Ini kami bisa bangkrut. Nah, akhirnya saya jelaskan pelan-pelan. Enggak Pak, ini bukan mematikan Bapak. Tapi kalau restoran yang Bapak buka sekarang, itu Bapak ikutkan sertifikasi program kami, pemerintah, gratis Pak, Bapak nggak usah bayar. Yang penting Bapak mau, kami kirim orang untuk mengecek. Kalau ada yang kurang diperbaiki sampai betul-betul sesuai dengan sertifikasi halal. Kalau restoran Bapak itu punya sertifikat halal, maka pelanggan Bapak yang lama bisa tetap datang, dan pada saat yang sama pelancong-pelancong muslim yang menginginkan kuliner yang halal, mereka akan datang ke Bapak. Jadi saya kasih pemahaman. Dan alhamdulillah kalau setahun pertanyaannya, Tuan Guru mau matikan kami ya? Setelah lewat 1 tahun datang, tidak lagi bertanya, tapi salaman. Terima kasih Tuan Guru, pengunjung restoran saya sekarang semakin banyak. Jadi itu satu bukti bahwa kalau kita menghadirkan satu kebijakan yang terinspirasi dari ajaran Islam, dan dia bisa membuka ruang untuk orang lain juga ikut, maka insya Allah itu bisa menghadirkan kesejahteraan untuk semua.
Dan eksperimen yang ada di NTB itu membuktikan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama Islam kemanfaatan